Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Media akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsumtivisme, Konsumerisme, dan Hedonisme. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mikael. Baik, saya Mikael Hamonangan Sitorus akan menyampaikan latar belakang dari pembahasan materi ini. Selama perubahan zaman terus berlaju, manusia telah mengalami berbagai perubahan dalam sifat dan perilaku kehidupannya. Salah satu perilaku yang sangat menonjol pada zaman sekarang adalah perubahan dalam bagaimana masyarakat menghabiskan atau menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor penyebab perubahan ini didorong secara pesat oleh media massa. Perilaku konsumtivisme biasanya dilatar belakangi oleh keinginan dan gengsi semata yang dilakukan untuk meningkatkan kesenangan diri konsumen dan tak sadar jatuh ke dalam keadaan candu akan membeli barang dan jasa yang baru. Budaya atau gaya hidup seperti ini biasa dinamakan sebagai konsumerisme. Budaya dan gaya hidup seperti ini juga dapat dipicu lebih lanjut dengan istilah yang namanya hedonisme, yang bisa diartikan sebagai gaya pikir yang mementingkan kesenangan atau kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidupnya dan mencoba untuk mengabaikan segala rasa susah dan sedih yang ada di dunia ini. Saya Mojang Ayu Febrianti, saya akan melanjutkan dari pembaca sebelumnya. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan transaksi berlebihan atau suatu tindakan transaksi yang sebenarnya tidak terencana, yaitu seseorang membeli suatu barang-barang tertentu yang sebenarnya belum tentu ia butuhkan. Nah, pada dasarnya, perilaku konsumtif ini membeli barang hanya didasarkan pada rasa keinginan atau tuntutan gengsi semata karena didasari oleh sesuatu hal ingin memenuhi kepuasannya seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif itu adalah ada faktor kebudayaan, ada faktor sosial, ada faktor pribadi, dan ada faktor psikologis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamsyah. Saya akan menjelaskan tentang konsumerisme. Konsumerisme merupakan sebuah paham yang mampu mengubah individu ataupun kelompok untuk menjalankan sebuah proses konsumsi secara berlebihan dengan hanya menggunakan barang yang digunakan hanya untuk simbol, bukan kebutuhan, serta untuk mendapatkan pengakuan sosial. Juga pola hidup konsumerisme kerap sekali dijadikan patokan ukuran keberadaan individu tersebut di dalam kelas sosial masyarakat. Nah, berikut dampak positif dan negatif dari konsumerisme. Dampak positif dari konsumerisme seperti tersedianya lapangan kerja dikarenakan sikap konsumtif yang ada pada sebagian masyarakat secara otomatis kebutuhan akan suatu produk atau barang itu akan tinggi, yang mana perusahaan yang mengeluarkan suatu produk atau barang tersebut akan mencari tenaga kerja tambahan guna membantu kegiatan proses dan produksinya serta untuk memenuhi permintaan konsumen agar segera terpenuhi. Yang kedua, dampak positif dari konsumerisme seperti meningkatnya motivasi dari dalam diri seseorang yang memiliki jiwa konsumtif, di mana masyarakat yang memiliki jiwa konsumtif akan memiliki motivasi lebih untuk mendapatkan penghasilan lebih di luar dari penghasilan utamanya, yang mana dari penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Nah, dampak negatif dari konsumerisme. Konsumerisme menjadi sebuah budaya baru di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya gengsi yang tinggi yang bisa mengakibatkan kehidupannya tidak akan terlepas dari unsur pandangan orang lain. Dan dampak negatif dari konsumerisme lainnya seperti ketimpangan sosial, di mana di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki jiwa konsumerisme di dalam memenuhi keinginannya rela melakukan hal apapun, seperti di awal 2020 ini ketika pandemi COVID datang, di mana setelah pandemi ini melanda seluruh dunia, perekonomian menjadi anjlok, di mana masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya rela melakukan hal apapun, rela melakukan perbuatan kriminal yang mana merugikan orang banyak seperti pembegalan, mencuri, merampok. Dan juga
Dampak negatif dari konsumerisme lainnya yaitu kesempatan bahagia di hari tua itu menjadi sirna, di mana masyarakat yang memiliki jiwa konsumtif atau konsumerisme lebih suka membelanjakan uangnya ketimbang menabung atau berinvestasi. Jadi ketika menjalani hari-hari tuanya, yang seharusnya tinggal menikmati hasil yang selama ini telah ditabung atau diinvestasikan, menjadi masih bekerja di hari tuanya untuk memenuhi atau membiayai kehidupannya sendiri. Nah, contoh konsumerisme yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti pada perayaan hari-hari besar agama tertentu, biasanya mayoritas penganutnya melakukan pengeluaran yang berlipat ganda, yang mana hal tersebut untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan pada momen perayaan tersebut. Hal semacam ini mengakibatkan adanya sebuah pemborosan di dalam pengeluaran. Dan contoh konsumerisme lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti konsumerisme ruang, di mana penggunaan transportasi pribadi seperti mobil pribadi yang meningkat mengharuskan adanya penambahan jalan, di mana area terbuka hijau yang biasanya ada di pinggir jalan seperti pohonan sebagai penadu jalan itu hilang, digantikan dengan jalan-jalan baru yang diperluas. Dan juga contoh konsumerisme yang ada di tengah-tengah masyarakat lainnya seperti banyak masyarakat kelas atas yang sering berpergian ke luar negeri, yang mana bisa mengakibatkan perputaran uang di luar negeri justru semakin bertambah dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang ekonominya di atas banyak menghabiskan uangnya di sana dan mengakibatkan perputaran uang di dalam negeri menjadi sedikit. Sekian. Saya Kamila Nurfitri Hayati. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hedonisme. Hedonisme merupakan suatu paham mengenai kesenangan. Hedonis muncul dari paham yang memandang kehidupan atas dasar kenikmatan duniawi yang berorientasi hidupnya hanya untuk memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan duniawi, seperti materi sebanyak yang diinginkannya. Tetapi hedonis muncul suatu pola perilaku yang muncul dari paham hedonisme. Jadi apabila seseorang yang berperilaku sesuai dengan paham hedonisme, sudah tentu akan berperilaku sebagai hedonis. Tetapi orang yang berperilaku hedonis belum tentu orang itu menganut paham hedonisme. Di dalam hedonisme terdapat dua faktor gaya hidup. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri. Penyebabnya dikarenakan sudah menjadi sifat mendasar dari setiap individu untuk memperoleh kesenangan di sepanjang hidupnya. Sedangkan untuk faktor eksternalnya berasal dari luar diri seseorang. Penyebabnya munculnya hedonisme dari luar dengan masuknya informasi secara global. Tidak ada penyaringan. Tentu hal tersebut sangat amat mempengaruhi munculnya hedonisme dari luar diri seseorang. Di dalam hedonisme terdapat dampaknya, ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari hedonisme, masyarakat yang pola hidupnya hedon cenderung akan bekerja lebih giat guna mendapatkan penghasilan lebih, yang mana penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Serta orang yang berpola hedon cenderung pekerja keras dan pantang menyerah. Untuk dampak negatifnya, dia akan bersifat individualis, pemalas dan boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana. Saya ingin menjelaskan contoh dari hedonisme. Contoh dari hedonisme adalah dengan melakukan vandalisme yang sering terjadi di kelas remaja sampai dewasa dan dilakukan di kalangan fasilitas umum. Lalu dengan membeli barang atau makanan yang sedang tren, seperti yang belum lama ini adanya MCD x BTS meal. Lalu dengan menggunakan alat transportasi pribadi dengan harga di atas rata-rata hanya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sosial. Saya akan menjelaskan perbedaan dari konsumtifme, konsumerisme, dan hedonisme. Konsumtifme adalah perilaku boros yang dilakukan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan.
Lalu, konsumerisme adalah keadaan seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa di atas batas wajar dan tidak didasari oleh kesadaran dirinya sendiri. Sedangkan hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan atas sebuah materi sebagai tujuan hidup utamanya dan dilakukan secara sadar oleh orang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkina dari kelompok 4 ingin coba menjelaskan terkait perilaku masyarakat saat ini dan perbandingan perilaku masyarakat sebelumnya. Revolusi industri mengalami kemajuan pesat. Peradaban manusia yang tadinya masih menggunakan alat bantu yang sangat sederhana, kemudian sampai saat ini juga sudah menggunakan teknologi digital yang sangat-sangat maju dan sedemikian canggihnya. Dari sini permasalahan baru muncul, masyarakat yang sudah nyaman mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, yang dimana itu secara standar bagi manusia adalah kebutuhan atau memang yang setidaknya harus dipenuhi oleh seseorang. Di sini keterkaitan perilaku masyarakat yang pada saat ini terhadap perilaku konsumerisme dan hedonisme itu cukup banyak keterkaitannya ya pada saat ini. Jadi masyarakat itu sebagai pelaku konsumerisme dan hedonisme itu cukup banyak, ditambah arus globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan yang ada. Sebelum terjadinya revolusi industri yang sekarang, di mana manusia menggunakan alat bantu yang sangat canggih, di mana teknologi sedemikian majunya dapat memudahkan manusia. Jadi perbandingan dengan perilaku masyarakat sebelumnya, mungkin ada konsumtif di perilaku masyarakat sebelumnya dibandingkan sekarang. Ada, cuman tingkatannya atau ukurannya sangat sedikit, mungkin menurut saya sangat sedikit. Karena masyarakat dulu yang setahu saya itu memang selalu memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu dibanding gengsinya. Kalau kita bisa lihat perilaku konsumtif itu adalah, menurut saya perilaku konsumtif itu adalah sesuatu memenuhi bukan kebutuhan, tapi memenuhi gengsinya lah, kalau bahasa orang sekarang gengsinya, agar tidak terlihat malu oleh orang lain. Dan itu mungkin sudah ada cuman beberapa di masyarakat sebelumnya ya, dibanding masyarakat sekarang mungkin ada perilaku konsumtif, cuman memang tidak sebanyak sekarang begitu. Kemudian banyak dampak besar yang akhirnya ditimbulkan oleh masyarakat oleh teknologi yang canggih itu, sehingga yang selanjutnya analisis pengaruh media terhadap perilaku masyarakat konsumtif dan konsumerisme dan hedonisme. Analisis pengaruh medianya itu memang media massa ya, itu sangat berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan manusia, khususnya pada ekonomi dan budaya. Hal tersebut merujuk pada perilaku konsumtif, konsumerisme dan hedonisme, seperti halnya kasus yang terjadi saat ini terkait COVID-19 pada tahun 2020. Jadi banyak orang yang membeli masker gitu, alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, kemudian apapun yang bisa melindungi mereka atau memprotek mereka dari COVID-19. Tapi belinya nggak tanggung-tanggung gitu. Bahkan misalnya butuhnya cuma 20 pack, tapi dia beli sampai 40 pack, 50 pack. Oke, itu memang untuk kedepannya jaga-jaga. Cuma permintaan itu yang menjadikan bahwa perilaku konsumtif itu terjadi pada COVID-19
COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian banyak diskon produk-produk yang lain yang menarik, ya seperti di Shopee, Lazada gitu kan banyak ya, banyak sekali produk yang tawaran yang sangat murah, jadi ya mau nggak mau kan tergiur gitu. Itu dalam perilaku konsumtifnya. Kemudian dalam perilaku konsumerisme terus meningkat dengan memberikan penawaran agar para konsumen menjadi tergiur yang tadi. Jadi ketergantungan terhadap produk yang sebenarnya mereka nggak butuhkan gitu. Jadi ya udahlah, gue beli aja lah gitu karena murah gitu. Jadi bahasanya karena murah dibeli, bukan karena butuh gitu. Padahal belum tentu juga kepake. Dan itu pengaruh media sekali, karena kan banyak di situ perusahaan-perusahaan online yang menjual berbagai produk di sana, seperti kita sebut saja Shopee, kemudian Lazada mungkin, atau yang lainnya. Di situ banyak diskon-diskon di mana ya belanja online yang dilakukan oleh para anak muda sekarang. Ya nggak selalu anak muda, cuman kita bicara anak muda banyak. Jadi mereka beli karena murah, bukan karena butuh. Itu analisis media terhadap konsumerisme dan konsumtif. Kemudian ada lagi analisis media yang memang pengaruh ya terhadap masyarakat terkait perilaku hedonisme. Contohnya hadirnya berbagai influencer dan selebgram juga meningkatkan rasa kecemburuan sosial akibat perbedaan gaya hidup dan ekonomi. Update status setiap hari ya kan para influencer. Sebenarnya bukan salah influencer dan selebgram juga. Memang dasar manusianya aja yang memang ingin berkelakuan seperti para influencer dan selebgram itu. Jadi menurut saya analisis pengaruh media itu cukup berpengaruh sekali terhadap perilaku konsumtif, konsumerisme dan hedonisme. Karena yang tadi pada dasarnya adalah bukan karena butuh tapi karena gengsi. Dan hedonisme menurut saya itu adalah gaya hidup yang sebenarnya kalau mampu pun nggak masalah. Nah, nggak mampu pun nggak masalah, tapi di satu sisi perbedaan status, kemudian perbedaan ekonomi yang ada, ekonomi yang melatar belakanginya itu berbeda. Di situ baru dia memaksakan gaya hidupnya ingin mengikuti zaman sekarang, yang mungkin tak bisa dibilang tadi gengsi gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti banyak teman-teman juga yang akan menjelaskan, dan kesimpulannya nanti dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya Laurentius Julius Kristianto Haji. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT tersebut. Orang yang konsumtif dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang, melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut, lebih ke perilakunya. Kemudian konsumerisme, di mana keadaan ketika seorang mengkonsumsi barang di atas batas wajar dan tidak ada rasa sadar dalam diri konsumen. Dan terakhir, hedonisme, kesenangan dan kenikmatan atas sebuah materi yang dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup. Keterkaitan ketiganya dengan perilaku masyarakat saat ini sangat berpengaruh. Misalnya gaya hidup konsumtif, membeli sebuah barang yang dibeli bukan kebutuhan, tetapi untuk keinginan dan mencapai kepuasan maksimal. Perilaku konsumtif terus meningkat dibandingkan sebelumnya. Begitupun dengan perilaku konsumerisme dan hedonisme yang selalu terkait dengan masyarakat saat ini, lalu dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya terus meningkat. Pengaruh media ketiga perilaku tersebut sangat berdampak pada kehidupan manusia, khususnya berdampak pada ekonomi dan budaya.